Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita telah diberikan kesehatan, kenikmatan pada hari ini. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Ica sebagai asisten dosen digital lanjutan, dan yang saya cintai teman-teman saya semua. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Schottky TTL atau transistor logis. Saya Dery sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Di sini saya tidak sendiri, ditemani rekan-rekan saya, ada Agung dan ada Dwi. Baik, untuk pengertian Schottky TTL transistor dan transistor logis akan dipaparkan oleh saudari Dwi. Waktu dan tepat saya persilahkan. Ini ada pengertian Schottky TTL. Apa itu Schottky TTL? Schottky TTL adalah jenis sirkuit logika digital yang dikembangkan untuk meningkatkan kinerja dan kecepatan sirkuit TTL standar dengan struktur khusus, karakteristik elektrik yang unik. Schottky TTL menawarkan banyak keunggulan dalam berbagai aplikasi modern. Schottky TTL dalam Schottky TTL familiar Schottky transistor digunakan sebagai pengganti transistor normal. Schottky transistor dioperasikan di wilayah aktif atau wilayah cut-off, tidak pernah mengalami saturasi, dan penundaan waktu penyimpanan dapat diabaikan. Schottky transistor diperoleh dengan menggunakan dioda penghalang Schottky antara basis dan terminal kolektor dan transistor. Schottky dioda memiliki tegangan bias maju 0,25 volt. Karena dioda ini terhubung antara pangkal dan terminal kolektor transistor, penyimpangan kolektor transistor tidak dapat dibias maju dan transistor tidak pernah mengalami saturasi. Baik, terima kasih kepada saudari Dwi. Untuk selanjutnya, struktur dan prinsip kerja Schottky dan karakteristik dari performa Schottky TTL dan kelebihan dan kekurangan Schottky TTL versus HCL akan dibacakan atau dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, saya akan membacakan struktur dan prinsip kerja Schottky TTL. Struktur unik. Schottky TTL menggunakan dioda Schottky yang dihubungkan secara paralel dengan transistor output. Nah, terus yang keduanya prinsip kerja. Dioda Schottky mempercepat waktu peralihan saat beralih dari kondisi aktif ke non-aktif. Terus yang ketiganya pengurangan waktu tunda. Hal ini mengurangi waktu tunda-tunda pada sirkuit, meningkatkan kecepatan operasi Schottky TTL. Karakteristik listrik dan performa Schottky TTL. Yang pertama, konsumsi daya rendah. Nah, Schottky TTL mengonsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan TTL standar. Yang kedua, kecepatan tinggi. Waktu tunda yang lebih singkat memungkinkan Schottky TTL beroperasi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, kehandalan lebih baik. Nah, dioda Schottky meningkatkan ketahanan sirkuit terhadap draw dan gangguan sinyal. Lanjut, kelebihan dan kekurangan Schottky TTL versus HCL. Kelebihan Schottky TTL. Yang pertama, konsumsi daya lebih rendah. Nah, jadi Schottky TTL ini lebih rendah konsumsi dayanya
Yang kedua, compatible dengan TTL standar. Yang ketiga, biaya produksi lebih murah. Nah, jadi biayanya lebih murah dibandingkan ECL. Terus yang keempat, TTL hanya membutuhkan satu tegangan supply, tidak seperti CMOS yang membutuhkan dua, yaitu PDD dan PSS. Kekurangan Schottky TTL. Yang pertama, memerlukan sumber tegangan yang lebih tinggi dan catu daya yang stabil. Yang kedua, sirkuit TTL sensitif terhadap variasi suhu yang dapat memengaruhi kinerja di lingkungan dengan kondisi suhu yang bervariasi. Nah, terus yang kelebihan ECL, kecepatan operasi lebih tinggi, dapat dioperasikan pada frekuensi tinggi, stabilitas suhu lebih baik. Kesimpulannya, TTL atau transistor logik menawarkan keunggulan seperti kemudahan penggunaan, dan harapan dalam berbagai aplikasi. Namun, TTL memiliki beberapa kelemahan penting, termasuk konsumsi daya yang moderat, kecepatan terbatas dibandingkan dengan rangkaian logika lain seperti ECL, dan sensitif terhadap variasi suhu. Jadi, TTL ini plus minus, ada kelebihannya, ada kekurangannya juga. Baik, selanjutnya untuk aplikasi dan penggunaan umum Schottky TTL dan contoh rangkaian Schottky TTL akan dibacakan oleh Saudara Agung. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Agung Darisman dengan NPM 24052123 064. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi dan penggunaan umum Schottky TTL. Yang pertama, komputer. Komputer ini digunakan dalam sirkuit digital di dalam komputer, terutama pada desain CPU dan memori. Schottky TTL ini banyak digunakan dalam salah satu unit pemrosesan grafis GPU. Kecepatan switching yang tinggi dari transistor Schottky dapat memungkinkan CPU dan GPU untuk memproses instruksinya lebih cepat, karena ini sangat penting dalam komputer modern yang sangat membutuhkan sekali untuk memproses data dalam jumlah besar dengan kurun waktu yang sangat cepat. Selain itu, efisiensi daya yang lebih tinggi ini juga dapat membantu mengurangi panasnya yang dihasilkan, sehingga sistem pendingin tidak harus bekerja terlalu keras. Yang kedua, ada elektronika konsumen. Ini diterapkan dalam perangkat elektronika konsumen seperti TV, remote DVD, dan perangkat atau peralatan audio. Sirkuit ini dapat membantu meningkatkan respon terhadap perangkat, seperti memaksimalkan waktu delay pada saat menekan tombol di remote control atau controller. Selain itu, dapat mengurangi panas yang dihasilkan oleh sirkuit Schottky TTL ini, dapat membantu untuk menjaga perangkat ini tetap dingin dan meningkatkan umur pakainya. Yang ketiga, ada otomasi industri. Ini dimanfaatkan di dalam sistem kontrol dan instrumentasi di lingkungan industri manufaktur dan otomasi. Ini juga dapat menggunakan Schottky TTL dalam sistem kontrol, contohnya seperti robotika dan mesin. Ini otomatis di pabrik dapat digunakan dengan sirkuit yang sangat sekali membutuhkan kecepatan yang tinggi. Schottky TTL ini dapat memungkinkan pengolahan sinyal tersebut menjadi lebih cepat untuk mengendalikan mesin dengan presisi yang sangat tinggi, dan juga dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi kesalahan pada manusia. Yang terakhir ada telekomunikasi. Dapat ditemukan di dalam peralatan telekomunikasi modern seperti router, switch, dan modem. Schottky TTL ini dapat digunakan untuk sirkuit switching dan pengolahan sinyal. Transistor Schottky dapat memungkinkan transmisi data yang sangat cepat dan handal, karena ini penting sekali untuk menjaga kecepatan dan kualitas layanan komunikasi. Misalnya, dalam router,
Schottky TTL ini membantu memastikan data yang dikirim dan diterima dari berbagai perangkat dalam jaringan dilakukan dengan latensi minimal. Berikutnya ada contoh rangkaian Schottky TTL. Yang pertama, input. Nah, sinyal input ini apalagi digital akan diproses oleh gerbang logika. Nah, dari situ sirkuit inti yang melakukan operasi logika seperti AND, OR, atau NOT. Nah, setelah itu output, sinyal output digital yang merupakan hasil operasi logika. Berikutnya dapat kita pelajari bahwa kelebihan dari Schottky TTL ini mempunyai kecepatan tinggi, konsumsi daya rendah, dan kompatibilitas dengan TTL standar. Ini juga dapat digunakan berbagai aplikasi seperti perangkat elektronik dari komputer hingga peralatan industri. Nah, Schottky TTL ini akan terus diteliti dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan teknologi pada zaman era sekarang. Baik, mungkin itu yang dapat bila saya sampaikan. Selebihnya saya akan kembalikan ke moderator. Saya persilakan kepada saudara dari Nurul Hakim. Baik, terima kasih untuk saudari Agung. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jaki. Apa perbedaan utama antara TTL standar dan Schottky TTL? Nah, saya akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Perbedaan utamanya adalah penggunaan dioda Schottky di dalam transistor pada Schottky TTL yang mencegah transistor dari memasuki kondisi saturasi penuh. Ini membuat Schottky TTL lebih cepat dalam melakukan switching dibandingkan dengan TTL standar. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata salah dan kurang lengkap. Kami juga masih tahap belajar. Harapannya semoga kedepannya apa yang kami telah sampaikan semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.